Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan selalu. Baik, Bapak, sebelum pembelajaran hari ini Bapak akan memulainya dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Damai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang hadir, anak-anakku? Hadir semua. Hadir semua. Dengan berapa siswa? 26 siswa. Baik. Alhamdulillah hari ini semua sehat dan dapat berkumpul bersama kita untuk belajar bersama. Baik, sebelum memulai materi hari ini, Bapak akan mengingatkan materi pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang teks deskripsi. Nah, oke, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar teks deskripsi dari mengidentifikasi sampai menulis teks deskripsi. Siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Oke, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Oke, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau melukiskan suatu objek. Benar sekali. Ada yang lain? Minggu lalu belajar apa selain pengertian teks deskripsi? Ciri-ciri. Ayo. Ya, silakan. Sudah memerintahkan kalian untuk belajar di rumah tentang materi teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita belajar mengidentifikasi cerita fantasi, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Kalian kemarin sudah belajar, Bapak suruh belajar di rumah membaca cerita fantasi. Apa yang sudah kalian baca? Nah, ada yang bisa jawab? Ciri umum cerita fantasi. Oke, apa lagi? Identifikasi teks cerita fantasi. Baik, Bapak akan menayangkan PowerPoint. Lihat di depan. Nah, ini KB kita mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian IPK kita, indikator kita, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian itu KB dan indikatornya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi yang tadi sudah kalian sebutkan. Cerita fantasi itu ada unsur intrinsiknya. Nah, ini ya, di sini kalian sudah menyebutkan tadi, benar sekali. Yang pertama ada tema, ada tokoh, ada penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Oke, itu tadi unsur intrinsik. Kemudian sekarang apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita Siapa yang bisa menjawab? Yang keras, yang keras. Ya, yang keras. Cerita fantasi apa? Oke, benar yang kalian sebutkan itu. Berikutnya adalah ini yang disebutkan kawannya tadi. Ada ciri umum cerita fantasi. Yang pertama apa? Yang pertama tadi ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Benar. Yang kesannya ya. Tuh. Baik.
Oke, tadi kalian sudah mengamati sebuah video. Tadi yang kalian amati itu apa nih? Video apa yang kalian amati tadi? Video teks cerita fantasi tentang pensil ajaib. Oke, benar sekali. Setelah kalian mengamati tadi, apa yang ada di pikiran kalian selain itu? Ada apa saja di situ? Ada keajaiban. Oke. Apa yang ajaib di situ? Pensil. Kenapa pensilnya? Bisa terbang. Bisa menjadi data. Apa lagi? Itu ada keajaiban. Ada apa lagi? Ada topiknya. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau yang kalian tonton amati video tadi itu adalah pensil ajaib. Kemudian di LKPD ini beda teks saja. Cerita fantasinya di sini adalah ekor biru. Silakan waktunya 10 menit sampai angka 5. Silakan dikerjakan. Kalau masih bingung boleh tanya ke Bapak. Nah, kita koreksi bersama. Lihat di depan. Nah, ini kunci jawabannya. Perhatikan. Itu soalnya ada 8. Satu soal itu nilainya 10, terkecuali soal nomor 3 dengan soal nomor 8. Amanah. Soal nomor 3 itu nilainya 20. Soal nomor 8 itu nilainya 20. Oke? Sisanya nilainya 10. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Yang berpendapat beda dari depan di jawaban. Sekarang silakan dibacakan. Ayo kelompok 1 ada yang berbeda nih. Silakan baca di depan. Oke, baca diam. Dibaca saja. Seperti permasalahanmu di mana dibaca? Ya, silakan di depan. Di depan perwakilan boleh. Kelompok di perwakilan ayo di depan. Di depan semua. Di depan semua. Ya, sudah perwakilan saya yang keras, nah, baca. Ini untuk mengambil kesimpulan pembelajarannya, ayo silakan, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan kesimpulan dalam pembelajaran melakukan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan memberikan penguatan ke kalian. Lihat di depan. Apa yang tadi kita kerjakan? Apa yang kalian kerjakan? Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah tema. Temanya adalah pertempuran dalam berjuang membela tanah air. Kemudian tokohnya, tokoh utama Nataga, tokoh pendamping ada dari kabut, semut, layak, para tikus dan pasukan serigala. Kemudian penolakan ada protagonis. Kemudian protagonisnya siapa? Nataga. Nataga dia di situ pemberani, bijak dan mengambil keputusan. Kemudian ada dari kabut, suka membantu. Kemudian semut dan layak. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonisnya adalah pasukan serigala. Kemudian yang berikutnya
Ada alur yang digunakan adalah alur maju, kemudian latar, ada latar waktu, ada latar tempat, dan latar suasana. Lihat tuh, tempatnya di Pulau Tanah kemudian latar suasananya menegangkan, berakhir mengharukan, kemudian gaya bahasanya menggunakan ragam percakapan, sudut pandang orang ketiga, kemudian amanat. Lihat, jangan putus asa dan merasa takut dalam apa? Oke, baik. Pembelajaran hari ini kalian sudah luar biasa, sudah mampu mengidentifikasi dari unsur umum cerita fantasi, kemudian unsur inspirasi cerita fantasi. Apa saja dari unsur inspirasi cerita fantasi? Tema apa lagi? Tokoh apa lagi? Apa? Sudut pandang apa lagi? Apa lagi? Kemudian ciri umumnya ada ciri cerita, ada kemudian ada gaya bahasa, kemudian tokoh unik, bersifat fiksi. Oke, kemudian bakal tanya ke kalian, bagaimana untuk pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Apa yang membuat kalian menyenangkan pembelajaran hari ini? Mendengarkan dongeng secara audiovisual. Oke, mendengarkan melalui video, jadi menarik. Apa lagi? Itu yang menarik. Kemudian yang tidak menarik apa? Yang harus Bapak perbaiki? Yang menarik kalian merasa kurang atau pembelajaran kita hari ini apa? Nggak ada. Kenapa? Oke, kalau Bapak untuk kalian cuma kurang berani berbicara di depan. Yang lain itu kalian sudah bagus. Semua sudah kalian lakukan. Dari pembelajaran pengantar, kemudian sampai suruh Bapak belajar di rumah, kalian sudah belajar. Oke? Untuk pembelajaran kali hari ini kita mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita fantasi. Bapak rasa sudah sangat cukup sekali. Kalian sudah bagus sekali mampu menyebutkan satu persatu dari tema, tokoh sampai dengan gaya bahasanya. Kemudian Bapak akan mengingatkan pembelajaran berikutnya. Seperti biasa, untuk modal kalian belajar di rumah, Bapak akan mengingatkan pembelajaran kita yang minggu akan datang, pertemuan berikutnya. Nah, sini menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan. Kalian silakan dibaca di buku paket yang menceritakan kembali tentang cerita fantasi. Kalian bisa cari di buku paket ataupun kalian bisa cari di internet. Mungkin untuk hari ini pembelajaran sekian dulu. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.